Shalom sahabat Alpha Ministry, kita berjumpa kembali di channel kesayangan kita semua ya, yang selalu mengajak kita untuk cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Sobat Alpetra sudah hadir bersama kita, ada Om Yan yang akan memberikan kepada kita penguatan rohani dan juga tentunya memberikan nasihat buat kita dan berbagi dari Alkitab ya sebagai sumbernya. Silakan untuk menyapa terlebih dahulu sahabat Alpetra. Sahabat Alpetra, Shalom. Apa kabar? Tuhan Yesus memberkati semuanya dengan keluarga. Ya, terima kasih Om sudah menyapa sahabat Alpetra. Om, kita langsung aja ya obrolan santai kita di kesempatan kali ini Om. Makin lama kan tahun makin bertambah, hari terus bertambah. Om, ini tentang kedatangan kedua kali ya Om, dan juga tentang pengangkatan ya Om. Itu gimana Om? Mungkin bisa Om jelasin dulu Om tentang apa sih the rapture itu dan bagaimana kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Terus kalau kiamatnya kapan Om? Oh, itu nanti kalau kiamat masa sudah kerajaan 1000 tahun. Oh, jadi urutannya tuh rapture, terus kedatangan kedua kali. Pengadilan orang hidup itu. Bukan, pengadilan orang hidup di dunia ya, dan pengadilan orang mati. Pengadilan, maksudnya begini. Jadi waktu Tuhan Yesus datang, manusia-manusia yang terlalu banyak dosanya tidak masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, tapi sebagian manusia itu diizinkan masuk dalam kerajaan 1000 tahun untuk dikasih kesempatan lagi untuk mendapatkan pengajaran lah gitu dari Alkitab itu, dikasih kesempatan. Yang nggak masuk kerajaan 1000 tahun? Segala raja di Yerusalem. Yang nggak masuk kerajaan 1000 tahun itu Om berarti yang udah diangkat gitu? Jadi begini, yang sudah diangkat kan sudah bersama dengan Tuhan. Nanti turun bersama-sama. Tapi ada orang-orang yang hidup juga yang diangkat waktu itu. Jadi untuk pengadilan orang percaya. Kan Tuhan menghakimi orang yang hidup dan yang mati ya. Tapi jadi menghakimi orang yang hidup itu maksudnya yang sudah terlalu banyak dosa ya udah dihukum mati. Nah, tapi selebihnya dikasih kesempatan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi luar biasa anugerah Tuhan itu, dikasih kesempatan orang-orang yang percaya, orang yang belum lahir baru dan orang yang tidak percaya masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Nanti dikasih kesempatan untuk mendengarkan Injil firman Tuhan. Gitu. Luar biasa. Iya Om. Begini, jadi di dalam kerajaan 1000 tahun itu dikasih kesempatan. Mungkin ada ya 1-2 yang bertobat, kan kita nggak tahu. Cuman artinya itu waktu ke dalam kerajaan 1000 tahun kan manusia bisa melihat sendiri itu Yesus sebagai Raja segala Raja. Firman juga disebarkan gitu ya. Nah, ya mestinya sih adalah meskipun tidak banyak. Oh, iya Om. Jadi kemungkinannya masih bisa gitu ya Om? Masih terbuka. Terbuka. Begini ya, kalau manusia itu keras kepala, keras hati, biarpun lihat Yesus sebagai Raja di atas segala Raja, tetap aja yang nggak mau bertobat, yang nggak mau bertobat. Tapi ada sejumlah manusia yang melihat kenyataan Yesus itu Raja segala Raja, jadi mereka lalu ya tunduk dengan hatinya juga, cuma tidak banyak gitu. Karena manusia itu keras hatinya. Tapi ada, dan dikasih kesempatan dalam kerajaan 1000 tahun tuh orang mengenal Tuhan tuh, ya itu nyata jadi Raja segala Raja gitu. Mau nggak bertobat gitu, dan terus diberitakan gitu supaya orang betul-betul. Tapi ya manusia itu keras hatinya. Ada yang tetap ya meskipun ngelihat Yesus Raja segala Raja, tapi dia tetap fanatik dengan agamanya. Iya sih kayaknya sekarang gitu ya Om. Zaman sekarang kayaknya gitu. Ya, agama kan memang macam-macam. Dan itu kalau sudah turun-temurun kan sudah jadi dogma. Gitu. Orang India misalnya ya.
itu kan sebagian besar yakinnya ya sama Hinduisme, Dewa-dewa gitu ya. kan. Ya. Ya, dan tapi mereka sudah mengerucut kepada satu dewa tertinggi gitu. Orang Buddha juga sekarang tuh Siddhartha Gautama kan dulu kan tidak mengajarkan adanya Tuhan Allah. Kalau sekarang jadi ada Tuhan Allahnya Sangyang Adi Buddha. Oh, itu konsep kedatangan Tuhan itu berarti nggak ada di semua agama atau semua agama ada itu Om, kayak konsepnya gitu maksudnya. Kalau Tuhan Yesusnya kan cuma di Kristen. Ya, jadi mereka itu ya karena diindoktrinasi agamanya ya percayanya sekarang orang Buddha itu percaya ada Sangyang Adi Buddha. Iya. Ini barat belum begitu lama ajarannya. Oh? Kalau dulu kan bilang Buddha itu tidak mengajarkan adanya ketuhanan kalau dulu. Iya, iya. Kalau sekarang ada Sangyang Adi Buddha gitu. Nah, agama Hindu sekarang itu dulu kan banyak sekali dewa-dewi tapi mengerucut kepada dewa yang maha tinggi gitu. Oh. Jadi semua mengerucut kepada Allah yang Maha Esa tapi beda-beda versinya. Dan itu tidak berdasarkan sejarah yang nyata yang dulu. Tapi ini orang modern dari agama-agama itu, orang modern yang pinter-pinter itu mendefinisikan atau menjelaskan Tuhan Allah yang Maha Esa menurut versi agama-agama itu. Wah. Kayaknya kita mesti bikin konten gitu ya Om. Tuhan versi agama-agama. Ya, dan Allah yang Maha Esa. Gitu. Oh. Tapi itu secara filosofi. Jadi bukan secara sejarah. Oh iya. Kalau secara sejarah ya itu kan yang sudah datang dalam diri Yesus Kristus. Iya, itu iya. Secara sejarah. Tapi kalau secara agama-agama ini menurut versinya filosofi. Iya Om. Jadi hanya orang yang dipilih saja yang akhirnya menerima Yesus sebagai Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan bagi segala bangsa. Itu umat pilihan. Lalu bagaimana keadilan Tuhan? Keadilan Tuhannya, jadi mereka yang menolak Yesus itu, mereka fanatik agama tapi hatinya jahat. Nah, kalau ada orang Kristen yang fanatik agama Kristen tapi hatinya jahat, ya sama aja calon neraka. Wah. Ada kan? Iya. Orang Kristen yang fanatik Kristen tapi jahat. Iya. Ada kan? Iya. Nah, sama. Nanti ada yang fanatik agama apa tapi hatinya jahat. Fanatik agama apa hatinya jahat. Tapi ajarannya bagus. Nah itu tanda-tanda Tuhan mau datang tuh gitu Om. Banyak yang fanatiknya buta ya Om. Brutal dan buta. Ya. Nggak ngerti Jadi, gitu. tapi kalau debat yang keluar bagus-bagus. Iya Om. Tapi hatinya penuh kebencian. Iya ada Dan- kepentingan sendiri Iya. lah. Dan mereka siap untuk berperang. Iya ya Om. Nah, di antara umat Kristen pun ada yang begitu. Iya Om. Mereka nggak bertobat, Iya. tapi fanatik agama Kristen. Iya Om. Gitu. Makin membingungkan ya. Iya. Makin membingungkan. Iya. Bingung Om. Jadi yang diselamatkan oleh Tuhan Allah yang Maha Esa itu bukan soal beragama Kristen atau agama apa, tapi yang mengalami keselamatan lahir baru oleh Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus. Oh, iya. Mari kita cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan, dan Maranatha. Itulah keadilan Tuhan itu begitu. Jadi tidak melihat agamanya seolah-olah, Iya Om. tapi melihat apakah sudah mengalami keselamatan lahir baru yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Cuman versinya tidak seperti Kristen ini gitu. Ya, Kristen versi rasio. Oh versi ini sendiri ya Om. Versi pikiran sendiri ya. Tapi karena orangnya itu berpengaruh, jadi banyak pengikutnya. Ah. Ya Om.
berjanji untuk datang kembali dalam kemuliaan. Nah, pada waktu itu Alkitab mengatakan ada sangkakala yang ditiup oleh malaikat, ya, dan itu akan terdengar oleh semua orang percaya yang sudah lahir baru, gitu. Nah, itu kemudian jadi ada tanda-tanda yang jelas itu Tuhan Yesus datang dalam kemuliaan dengan awan-awan dari langit, katanya ya. Lalu ada datang dengan malaikat kemuliaan, ya. Penglihatan yang luar biasa. Tuhan Yesus datang sebagai raja di atas segala raja, diiringi oleh para malaikat-malaikat yang bercahaya dalam kemuliaan, gitu ya. Nah, jadi Tuhan Yesus datang bukan untuk menyelamatkan lagi, tapi untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, gitu. Ya Om. Jadi itu sebagai yang diikrarkan di dalam gereja, gitu, bahwa dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ya Om. Nah, lalu Om, nanti itu gimana ya Om? Itu tuh bersamaan atau berurutan Om kejadiannya? Ya, semuanya tentu ada urut-urutannya, ya. Jadi apa yang dituliskan oleh Alkitab itu saja kita pelajari lagi. Jadi nanti kalau sudah genap jumlah jiwa yang diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka pada waktu itulah Tuhan Yesus akan turun dalam kemuliaan untuk menjadi raja di atas segala raja, tapi sebelumnya akan menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati nanti. Ya, jadi begitu. Betul-betul Tuhan Yesus datang sebagai raja di atas segala raja. Ya, gitu. Om. Nah Om, ini yang sering orang bikin jadi bingung ya Om. Kata Om sih, pernah Om jelasin karena belum lahir baru, orang jadi bingung nih Om. Karena Om tadi bilang ada penghakiman juga gitu. Nah Om, ini dalam hal penghakiman ini yang dihakimi itu siapa Om? Terus bagaimana sih keadaannya, situasi penghakimannya? Jadi kalau menurut pengakuan iman Rasul itu, ya, Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah, jadi orang-orang yang masih hidup waktu zaman Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus datang kembali dalam kemuliaan, orang-orang yang belum mengalami keselamatan lahir baru, itu kalau yang sudah terlalu banyak dosanya, artinya menurut pemandangan Tuhan, ya, itu dimatikan. Lalu sebagian lagi diizinkan untuk hidup, ya, untuk masuk dalam kerajaan 1000 tahun, tetapi dalam pengujian. Jadi kalau orang-orang yang sudah diselamatkan itu kan datang bersama dengan Tuhan Yesus, gitu. Tapi kalau orang-orang yang masih ada di dunia ini, itu tadi, kalau yang sudah dianggap terlalu banyak dosanya, menurut pertimbangan Tuhan, ya, yaitu mereka tidak diizinkan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Tapi ada sebagian manusia, meskipun orang berdosa juga, tapi diberikan kesempatan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, di situ akan diberi kesempatan lagi, apakah mau bertobat, apakah tidak. Tapi mereka akan melihat Tuhan Yesus sebagai Raja di atas segala raja. Ya Om. Om, itu datangnya Tuhan itu nanti seperti yang Alkitab sebutin ya Om, ada di awan-awan, ya, di atas awan-awan. Karena ada pandangannya yang berbeda Om. Katanya ada yang datang di awan-awan, tapi ada pandangan yang lain. Nah, ini gimana Om, pandangan-pandangan ini Om? Jadi kita tidak mau terlalu rinci, ya. Kita hanya mengatakan seperti pengakuan iman Rasul itu, bahwa dia akan datang kembali, ya, tentu dalam kemuliaan untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan orang-orang yang sudah mati, gitu. Jadi orang-orang yang masih hidup pada waktu Tuhan Yesus datang kembali dalam kemuliaan itu, ada sebagian yang diizinkan oleh Tuhan masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Tapi ada lagi orang-orang yang mungkin, ya, sudah dianggap terlalu banyak dosanya atau keterlaluan, gitu, ya. Mereka ya dihukum mati sebelum nggak diizinkan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Iya Om. Berarti itu yang penjelasannya tuh Om juga pernah jelasin, mungkin bisa jelasin lagi Om, bahwa nanti ada yang dikasih tanda ya Om, setiap orang itu sama Tuhan, atau istilahnya apa Om, dimeteraikan gitu ya Om?
Atau ada di dalam buku Nah kehidupan? itu tentu saja kalau yang dimeteraikan itu orang yang dipilih ya Oh, untuk ya, diselamatkan itu. ya, Jadi orang yang tidak ditentukan untuk apa, orang yang mengeraskan hati ya sampai Tuhan Yesus datang kembali, tentu saja mereka akan dibinasakan gitu, akan dibinasakan. Jadi maksudnya dibunuh, dihukum mati, ya. dan itu nanti akan diadili juga. Tapi sementara ini Tuhan Yesus nanti akan menjadi raja di atas segala raja di dunia ini. Ya Om. Nah, terus Om, yang kedua itu sebagai tandanya juga katanya yang dulu Om ajarin juga nih Om. Kejahatan itu semakin meningkat gitu Om. Nah, maksudnya kejahatan semakin meningkat ini gimana Om? Jadi itu akan betul-betul sekarang juga sudah mulai kelihatan orang yang jahat itu aduh luar biasa, yang jahat makin jahat gitu ya, yang munafik makin munafik gitu, yang serakah makin serakah, yang nurutin nafsu makin gila-gilaan gitu. Sekarang pun sudah terjadi begitu. Nah, tetapi mereka ya yang mendapatkan anugerah ya tiba-tiba sadarlah gitu ya. Jadi kan Tuhan tahu siapa yang bisa dikasih, yang boleh dikasih kesempatan untuk diselamatkan, siapa yang tidak bisa dikasih kesempatan. Tuhan tahu hati manusia. Jadi kalau ada orang-orang yang masih bisa dikasih kesempatan, ya mereka lalu jadi sadar, aduh aku ini orang yang banyak dosa, yang najis, yang jahat. Aduh nanti bagaimana kalau Tuhan menghukum saya. Nah itu jadi mereka itu lalu mencobalah. Jadi kalau gitu Om, yang terjadi sama orang yang belum lahir baru itu nanti betul-betul penghukuman ya Om, atau penderitaan gitu ya Om? Iya tentu saja orang-orang yang menolak anugerah Tuhan Yesus ya nanti akan menghadapi Tuhan Yesus sebagai hakim yang keras ya. Jadi raja segala raja yang penghakimannya itu keras gitu. Jadi itu mengerikan. Jadi nanti waktu Tuhan Yesus datang menjadi raja di atas segala raja, kebanyakan orang itu hanya karena takut, jadi tunduk gitu, pura-pura taat gitu. Padahal di dalam hatinya tetap melawan. Waktu itu katanya, wah ini mah nabinya orang Kristen katanya. Gitu. Ya meskipun ya mereka banyak yang percaya juga Nabi Isa datang kembali untuk menjadi raja segala raja. Tetapi hati manusia itu begitu keras gitu. Jadi ada yang banyak yang pura-pura takut kepada Yesus sebagai raja di atas segala raja, tapi tidak mau bertobat karena di dalam hatinya sudah benci sama Kristen. Gitu, benci. Karena kejahatan juga kan semakin meningkat ya Om ya nanti. Ya betul. Ya. Hati manusia sekarang ini yang munafik makin munafik gitu, yang jahat makin jahat gitu, yang tidak adil makin tidak adil, yang nurutin nafsu makin bejat, begitu sekarang ini kenyataannya. Tetapi ada juga sebagiannya karena pendidikan di dalam keluarga ya, atau pengaruh dari mana, seperti menimbang-nimbang ini ya, saya mau bertobat atau enggak, saya mau bertobat atau enggak gitu ya. Nah, orang yang begitu sebagian ya akhirnya menyerah kepada Tuhan Yesus. Aduh, saya tidak berani melawan itu katanya Nabi Isa sebagai raja di atas segala raja. Saya nggak berani terus-terusan melawan. Nah, orang itu kemudian bertobatlah. Oh, jadi kalau gitu Om, memang seharusnya segera lahir baru ya Om, supaya nanti tidak persiapannya gitu Om, menyambut Tuhan Yesus gitu. Jadi istilahnya bukan segera lahir baru, segera percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bertobat sungguh-sungguh. Nanti Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudusnya yang memberikan hidup baru, yang mengerjakan kelahiran baru secara rohani. Bukan kita, saya mau lahir baru. Nggak bisa ya. Yang kita lakukan adalah percaya, bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah Om, ini juga Om pernah kaitkan kedatangan Tuhan dan pengangkatan ini dengan fakta perdamaian Israel. Nah itu gimana Om? Mungkin bisa dijelasin. Nah ini jadi seperti Tuhan memberikan kesempatan saja.
Jadi apa, Israel sebagai umat pilihan Allah gitu ya, nanti jadi dikasih kesempatan mereka sebagai bertobat jadi orang Kristen juga gitu, lalu menjadi berkat bagi segala bangsa gitu. Jadi Tuhan Allah itu betul-betul penuh dengan belas kasihan kepada umat manusia. Jadi kadang-kadang masih diberikan kesempatan lagi, tapi hati manusia itu kerasnya luar biasa. Begitu. Oh iya Om. Nah Om, terus ini Om, ada lagi nih Om. Ini kan kenapa kita bahas lagi? Karena kan salah satu tandanya adalah peperangan di mana-mana ya Om ya. Untuk ini apa, menyambut kedatangan Tuhan ini atau menjelang kedatangan Tuhan. Ini kan perang masih tuh Om di Rusia, Ukraina, terus di Timur Tengah masih. Terus ini sekarang baru-baru ini di Asia ya Om. Ini gimana Om? Ini beneran nanti perang semua Om, Tuhan Yesus datang berarti itu Om? Itu salah satu tanda bahwa akan terjadi perang di mana-mana, tapi tidak berarti semua semua berperang. Memang kan ada itu nubuatnya ya, bangsa akan berbangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, itu ada. Tetapi ya itu tidak semuanya begitu. Tetapi ada juga seperti mengusahakan perdamaian gitu ya. Tetapi kan bukan soal perang atau damainya, itu hati manusia itu keras, lebih keras dari batu karang. Kalau nggak mau bertobat, nggak mau bertobat, padahal itu makin jelas ya, berita Injil itu kan akan disebarkan kepada segala bangsa, itu akan dilukiskan seolah-olah di depan mata. Bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus itu ya untuk menyelamatkan orang berdosa. Tapi tetap saja kalau manusia sudah keras hatinya ya, itu tetap gitu. Meskipun sudah seperti makin jelas bahwa Yesus disalibkan kan tanpa dosa, gitu. Nah, tetapi tetap kalau orang keras hati, ya bilang lah itu bukan Nabi Isa itu katanya, itu Nabi Isa palsu katanya. Sebab kalau Nabi Isa tidak mungkin katanya diam-diam aja disalibkan. Pasti kalau Nabi Isa kan kuasanya besar katanya. Gitu. Makanya jadi banyak versi ya Om tentang hal itu ya. Dan itu nantilah kita bahas lagi ya Om. Ada versi-versinya lagi tentang itu. Ya, tapi itu tentang Yesus disalibkan itu fakta sejarah yang tidak bisa dibantah. Oh iya. Jadi itu bantahan ini kan sesudah abad keberapa itu ya, abad ke-7 ya itu. Jadi bantahan bahwa Nabi Isa tidak disalibkan gitu. Jadi padahal itu peristiwa akan terjadi di abad pertama, kira-kira tahun berapa? Tahun 70 atau berapa ya? Ya, abad pertama waktu Yesus disalibkan. Dan itu fakta sejarah yang tidak bisa dibantah. Bagaimana itu kan itu di apa namanya itu istilahnya itu, kalau pemerintah itu kalau sekarang rekam, tapi kalau dulu itu diabadikan ya, itu apa ditulis dalam sejarah bahwa Yesus ya yang bergelar atau mengaku dirinya sebagai Mesias itu disalibkan bersama-sama dengan dua penjahat di kiri kanannya. Itu sudah ditulis dalam sejarah dan itu tidak bisa dibantah. Karena pemerintahan Romawi itu pemerintahan yang paling hebat waktu abad pertama itu, mendokumentasikan. Jadi didokumentasikan siapa-siapa yang pernah dianggap penjahat besar ya itu. Nah, itu Yesus dianggap pemberontak dan di kiri kanannya itu penjahat besar. Gitu. Jadi secara sejarah sebenarnya tidak bisa dibantah bahwa betul-betul Yesus yang mengaku sebagai Mesias itu disalibkan bersama-sama dengan dua penjahat. Itu secara sejarah tidak bisa dibantah. Baik. Nah, sahabat Apetra, buat yang pingin tahu juga ya tentang rapture, tentang pengangkatan, bisa di scroll ya di playlistnya Alpetra Ministry, ada nama Om Yan di sana. Nanti sahabat Apetra bisa nonton lebih lengkap lagi ya, karena kalau episode ini hanya singkat. Nanti bisa dilihat ya secara lengkap tuh di penjelasannya Om Yan di playlistnya Om Yan di channel Apetra Ministry. Hey, sudah di like belum? Sudah dibagikan belum video Alpetra? Bagikan dong, masa bertumbuh sendirian aja.
temennya nggak dikasih tahu, kasih tahu lah. Masa kamu mau selamat sendirian? Jangan dong, bawa teman. Lihat Alpetra, kasih masukan buat Alpetra. Ayo bertumbuh bersama dengan Alpetra. Like, jangan lupa dibagikan. Yang penting kita bersama bertumbuh. Jaga kesehatan, cintai Tuhan, sayangi keluarga. Shalom dari Kang Ode. Ini kira-kira apa Om yang harus disiapkan nih Om buat orang yang percaya atau juga bahkan buat orang yang nggak percaya nih Om, biar mereka juga harus siap tuh Om. Jadi bagi orang yang mengaku Kristen atau yang pernah ke gereja itu ada perkataan Tuhan itu ya, berjagalah dan berdoalah ya. Jadi harus siap-siap karena anak manusia, maksudnya Tuhan Yesus sebagai manusia itu menyebut dirinya sebagai anak manusia yang punya kemuliaan itu di dalam kitab Daniel itu ya. Jadi orang Kristen jangan seperti suam-suam kuku ya. Kalau mau panas-panas, kalau mau dingin-dingin gitu. Jadi jangan seperti suam-suam kuku gitu. Kalau suam-suam kuku itu berarti dia belum diselamatkan lah. Dan bagi orang di luar kekristenan itu akan diberi kesempatan dengan mendengarkan Injil yang makin lama makin jelas. Jadi Injil keselamatan itu akan diberitakan kepada segala bangsa dan suku di dunia ini ya, akan semakin jelas gitu. Nah tinggal orang, setiap orang harus membuat keputusan ya, apakah tetap di dalam agamanya sendiri ataukah mau menerima ini anugerah keselamatan penebusan di dalam Yesus Kristus gitu ya. Nah, memang banyak manusia itu pikir ya, saya bisa menyelamatkan diri saya sendiri, saya tidak mau ditebus gitu. Ya itu terserah ya, keputusan masing-masing. Tetapi Allah dengan kasih-Nya yang luar biasa itu memberikan ya anugerah melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu ya. Nah, supaya kontras dengan orang jahat yang disalibkan itu, jadi sengaja Tuhan itu disalibkannya di tengah-tengah. Kiri kanannya itu penjahat besar. Kiri kanannya itu penjahat besar. Nah di situ juga ada satu pelajaran yang penting. Ada penjahat besar yang bertobat sebelum mati. Ada penjahat besar yang tetap mengeraskan hati sampai mati, tetap tidak mau bertobat. Ya. Nah ini manusia sekarang tuh dikasih pilihan ya, dan pelajaran yang berharga gitu. Sampai ke hari kematian dikasih kesempatan, tapi kalau udah mati nggak bisa. Kalau udah mati gimana? Udah beda lagi ya Om. Om, baik Om. Nah ini Om, kalau gitu penting ya Om buat semua orang Kristen juga ya, untuk ingetin sama orang lain, baik yang di komunitas dalam gereja ataupun di luar gereja, untuk memberitahukan bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati buat manusia yang mau mengakui dosanya dan percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga nggak usah bingung, nggak usah takut kalau ada hari di mana Tuhan Yesus datang dan kita diangkat, menghilang tadi gitu ya Om, diangkat langsung ya Om sama Tuhan. Jadi kita tidak bawa doktrin teolog, tapi doktrin Alkitab aja. Ya, doktrin sama dogma harus dihindarin ya Om ya. Nanti soalnya jadi berdebat kusir kata Om. Ya, itu. Jadi maksudnya kita juga tidak mau merasa paling benar ya. Tapi kalau ayat-ayat Alkitab sudah jelas, ya harus disampaikan. Iya Om. Gitu. Baik Om. Terakhir Om, seperti biasa Om menyampaikan closing statement. Ya, ini bagi orang yang mengaku Kristen ya, supaya bersungguh-sungguh bertobat dan percaya pada Tuhan Yesus, mengalami keselamatan lahir baru dan menjadi saksi ya. Nah, bagi orang-orang yang di luar Kristen, tentu saja pakailah hati nuranimu. Pakailah hati nuranimu. Jangan mengaku sebagai orang beragama tapi hatinya jahat gitu. Nah, itu Tuhan tidak terima. Jadi bukan soal kesalehan secara agama, tapi yang Tuhan mau itu hati yang merendahkan diri di depan Tuhan, mau bertobat sungguh-sungguh dengan segala ketulusan, ya, lalu menerima anugerah grasi ya yang disediakan oleh Tuhan Allah yang Maha Kuasa melalui Yesus sebagai Mesias gitu. Jadi disediakan grasi, ditawarkan grasi
sekarang ini kepada segala bangsa. Tapi banyak orang mau membenarkan dirinya sendiri, atau katanya saya bisa menyelamatkan dengan amal perbuatan saya sendiri gitu. Banyak orang begitu. Saya tidak perlu ditebus, saya mau menebus dosa saya sendiri dengan amal perbuatan saya gitu. Iya. Baik Om, wah ini walaupun singkat tapi padat isinya ya. Sahabat Apetra sudah pasti bisa menyerap ya apa yang sudah disampaikan oleh Om Yan. Sahabat Apetra, dalam kesempatan ini cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih Om atas penjelasannya dan penguatan iman bagi kita. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan, Maranatha.